Suatu ketika, Tolha pergi bersama kafilahnya ke negeri Syam untuk berdagang. Saat kafilah memasuki kota Busra, terjadi sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ia bercerita, "Saat kami sampai di pasar Busra, kami melihat ada seorang rohib yang berbicara kepada orang-orang. 'Wahai para pedagang, apakah salah seorang dari kalian datang dari Mekah?' Sedang aku berada dekat dengannya. Aku berkata, 'Aku datang dari Mekah.' 'Apakah Ahmad telah datang?' 'Siapakah Ahmad?' 'Ia adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia adalah nabi terakhir.' Maka ucapan itu tertanam pada hatiku seketika. Aku pun bersegera untuk pulang ke Mekah. Saat aku sampai, aku bertanya kepada keluargaku, 'Apakah sesuatu terjadi saat aku meninggalkan Mekah?' Mereka menjawab, 'Muhammad bin Abdullah menganggap dirinya nabi dan Ibnu Quhafah mengikutinya.' Sedang aku sangat mengenal Abu Bakar. Ia adalah pedagang terjujur yang pernah ku kenal. Maka aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya padanya, 'Apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa Muhammad mengaku nabi dan engkau mengikutinya?' 'Ya, itu benar,' jawabnya. Maka aku ceritakan bagaimana pertemuanku dengan rohib. Ia pun terkejut dan berkata padaku, 'Ayo, ikut aku bertemu dengan Muhammad untuk mendengarkan cerita yang kamu dengar.' Aku pergi bersamanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan padaku Al-Quran. Aku pun termasuk orang yang keempat dari orang-orang yang masuk Islam di tangannya. Hari-hari berlalu. Saat kejadian silih berganti dan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya terhadap Islam dan orang Muslim semakin berkembang, sampai ia diberikan julukan si syahid yang hidup. Dan kisah pemberian julukan itu bermula saat perang Uhud, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang oleh kafir Quraisy, dan di sekitarnya ada 11 orang dari kaum Ansor dan Tolha bin Ubaidillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang tersisa mendaki gunung. Tiba-tiba datang segerombolan kafir Quraisy yang ingin menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersedia melawan mereka, maka akan bersamaku di surga." Tolha pun berkata, "Aku, wahai Rasulullah." "Tidak, kamu diam saja di tempatmu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata salah seorang Ansor, "Aku saja, wahai Rasulullah." "Baik, pergilah." Dan orang Ansor itu berlari menyerangnya kemudian mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pendakiannya dan datang lagi segerombolan kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Siapa yang bersedia melawan mereka?" Tolha berkata lagi, "Aku, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya lagi dan mengizinkan yang lain untuk menghadang, sehingga semua mati syahid dan hanya Tolha yang tersisa. Saat kaum Quraisy datang lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Tolha, sekarang giliranmu." Tolha langsung berlari menyerang kaum Quraisy sampai mereka pergi berlarian. Lalu ia kembali lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus seperti itu. Abu Bakar bercerita, "Saat itu aku dan Abu Ubaidah bin Jarrah berada agak jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kami mendekatinya, beliau bersabda, 'Tinggalkanlah aku dan pergilah ke saudaramu.' Ternyata Tolha sedang bersimbah darah, dan di badannya terdapat 70 sekian luka bekas tebasan pedang, tombak, dan panah. Juga tanda bahwa ia terjatuh di parit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Barang siapa ingin melihat syahid yang hidup berjalan di atas bumi, maka lihatlah Tolha." Sejak saat itu jika kata Uhud disebut, maka Abu Bakar berkata, "Itu adalah harinya Tolha." Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.